di kamar mandi, dimanapun saya berdoa. Yang penting kalau udah teng Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya berdoa bertelut di situ. Teng Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya berdoa bertelut di situ. Sangat luar biasa waktu itu. Saya bilang, Tuhan tidak, Tuhan tidak, sampai teriak-teriak saya. Tuhan tidak, Tuhan tidak, Tuhan tidak, Tuhan, Tuhan, Tuhan tidak. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama akan menyuguhkan cuplikan video kesaksian Murtadin yang mengaku orang dari Baduy bernama Pak Tatang. Beliau terima Tuhan Yesus karena di saat kesusahan luntang-lantung sehingga makan pun mencari dari tong sampah. Tiba-tiba ada sosok mirip orang bule menghampirinya. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus, ujar Pak Tatang. Maka dengan berjalannya waktu, Pak Tatang makin mantap keimanannya karena telah bertemu Tuhan secara langsung. Waulah, luar biasa. Pak Tatang pasti netizen kecewa karena di saat Pak Tatang bertemu Tuhan, tidak selfie dulu. Oh, Pak Tatang coba ajak Mimin Tama, pasti dijepret pakai HP untuk dokumentasi. Baik sobat, mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Kenalkan dulu, nama saya Tatang Supriyadi. Saya dari suku Baduy. Ketika saya masih di Baduy, saya juga tidak berpikir kalau saya mau masuk Kristen. Awal mula saya mau percaya Tuhan Yesus, saya masuk Kristen itu tahun 95, yaitu waktu STM kelas 2. Setelah saya masuk Kristen, memang itulah pasang surutnya menjadi orang Kristen. Sangat luar biasa percaya Yesus itu, banyak tantangan memang yang saya hadapi. Termasuk saya juga, karena mereka tahu kalau saya dari Baduy, saya juga diundang ke madrasah waktu itu. Ditanyain kenapa percaya Yesus, tetapi saya entah kenapa saya bisa melihat kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa bekerja bagi diri saya waktu itu, dan saya tetap percaya Tuhan Yesus sekalipun dia bilang, Ustadz bilang udah masuk Muslim aja. Saya tidak bisa, saya bilang saya udah percaya Tuhan Yesus. Dia naik ke meja marah, dia tunjuk kepala saya, tangannya itu sampai nempel ke jidat saya bilang mungkin saya mau mati ini, karena kan kepala pemudanya dan pemuda-pemuda yang lain sangat banyak waktu itu ngerumunin saya. Kristen itu memang tidak disetujui lah di situ karena alasan mereka kenapa nggak boleh ada orang Kristen, karena lingkungan, alasan mereka. Jadi berpikir saya mau mati, tetapi saya bisa melihat bahwa tidak sampai kejadian saya dipukulin waktu itu, karena saya bisa melihat bahwa saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya untuk pengabaran Injil kepada banyak orang di daerah saya, supaya saya percaya Tuhan punya rencana banyak suku-suku Baduy dimenangkan melalui kehidupan saya. Masih tetap jadi orang Kristen, dan tahun 95 dibaptis dan percaya Yesus. Tetapi ya itulah lika-liku kehidupan jadi orang Kristen. Memang pertama yang dilihat bukan firman Tuhannya, tetapi orangnya. Itulah yang menjadi saya jatuh waktu itu. Ketika saya percaya Yesus, saya dibawa ke Jakarta, tinggal 2 orang Kristen. Tetapi pengharapan saya jadi orang Kristen itu menjadi kekecewaan yang sangat luar biasa. Saya makan pas-pasan, bahkan makan, maaf kata, saya makan dari tong sampah padahal saya tinggal di orang Kristen. Setelah itu saya sudah mulai kecewa dengan orang Kristen. Terus terang dalam hati saya waktu itu pulang dari gereja, saya bilang saya mau keluar aja dari Kristen. Tidak ada yang bisa saya lihat dengan orang Kristen ini. Lalu waktu itu pulang dari gereja, saya berpikir bahwa saya mau masuk Muslim aja. Lagi ngelamun memikirkan bagaimana caranya saya keluar jadi orang Kristen. Tiba-tiba muncul seorang yang saya tidak kenal. Orang bule, tingginya 2 meter. Dia ulurkan tangan sama saya, nyalam sama saya. Dia senyum, saya lihat ini orang kamar itu waktu itu dikunci. Saya lihat orang itu rambutnya sebahu, orang bule, jubahnya transparan, kayak kalau zaman sekarang itu mungkin kayak binaragawan waktu itu. Saya lihat injakan kakinya tembus pandang sampai ke bawah. Pemikiran saya, apakah ini Tuhan Yesus? Tetapi saya berpikir, saya lihat tangannya, dia terulur terus sama saya, dan saya lihat tangannya enggak berlubang. Menurut firman Tuhan yang saya dengar waktu itu, kalau Tuhan Yesus itu ada lubangnya tangannya karena disalibkan. Lalu saya berpikir dia ngulurkan tangan saya. Akhirnya saya tidak lama kemudian saya jabat tangannya, saya bilang Tuhan Yesus. Ketika saya sadar bahwa saya bilang Tuhan Yesus seperti itu, dia langsung menghilang. Lalu saya teringat akan firman Tuhan yang selalu teringat. Ternyata saya bisa melihat di situ Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur karena
penglihatan itu sekalipun hanya sebentar saja, tetapi membuat iman dan percaya saya selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Berpikir saya mau jadi orang kaya, karena terus terang kenapa saya dihina seperti ini. Bahkan saya pernah di gereja juga ada yang ngomong gak sopan katanya pakai baju seperti itu, karena saya tidak kebeli baju waktu itu. Tinggal di orang Kristen, tetapi saya tidak kebeli baju. Saya terlanjur udah sakit hati sama orang Kristen waktu itu. Saya buka Alkitab, bagaimana janji Tuhan di dalam Alkitab supaya saya bisa kaya. Dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya waktu itu. Dan bagaimana caranya supaya bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan, caranya seperti apa supaya saya berkenan bagi nama Tuhan. Ketika itu saya buka, yang paling saya terkesan waktu itu saya buka buku Daniel. Daniel hamba Tuhan orang buangan yang dibuang di Mesir waktu itu berdoa 3 kali dalam satu hari. Saya lakukan itu pagi, siang, sore, sampai kurang lebih 7 tahun saya lakukan itu. Jadi ketika saya datang ke Jakarta, kebetulan pekerjaan saya adalah seorang petani. Saya juga suka bawa barang ke Jakarta biar dikit-dikit. Ketika saya datang ke Jakarta jam 12 pas, waktunya untuk berdoa jam 12 saya berdoa. Di kamar mandi dimanapun saya berdoa. Yang penting kalau udah teng Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya berdoa bertelut di situ. Teng Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya berdoa bertelut di situ. Tidak lama kemudian setelah waktu itu, sampai 5 tahun mungkin itu perasaan udah seperti aneh setelah berdoa seperti itu. Datang kepada Tuhan kayak aneh. Saudara nggak bisa membayangkan ya, karena itu hubungan saya dengan Tuhan pribadi saya. Tetapi yang setelah saya 7 tahun berjalan berdoa seperti itu, meminta kekayaan kepada Tuhan, apa janji Tuhan saya tuntut di dalam Alkitab, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya. Tetapi ya puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan berbeda ya dengan karena waktu itu tahun 2004 kejadiannya. Waktu tahun 2004 saya pulang gereja berdoa dan bertelut, dan tiba-tiba tangan saya dibentangkan terus kayak melayang-melayang mengelilingi dunia waktu itu. Kayak melayang-melayang mengelilingi dunia waktu itu. Udah gitu hari Minggu pertama, hari Minggu kedua, hari Minggu ketiga saya lakukan lagi, dan saya lihat pakaian gereja saya langsung berubah jadi jubah putih dan diangkat ke atas dengan kecepatan yang sangat luar biasa waktu itu. Saya bilang, Tuhan tidak, Tuhan tidak, sampai teriak-teriak saya. Tuhan tidak, Tuhan tidak, Tuhan tidak, Tuhan tidak. Bilang sama Tuhan, karena pemikiran saya udah punya istri, anak saya 2 waktu itu saya tinggalkan. Saya tidak mungkin saya tinggalkan. Akhirnya saya teriak sama Tuhan. Tuhan tidak, Tuhan. Tuhan tidak, Tuhan. Saya teriak-teriak. Udah teriak saya, ternyata saya lagi bertelut. Jadi ini hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan, bahwa percaya Yesus ini adalah kuasa mujizat bagi hidup pribadi kita semua. Yang dilakukan Daniel pagi, siang, sore, kemungkinan seperti Henokh naik ke sorga, tidak mengalami kematian. Karena apa yang telah saya alami itu bukti nyata bahwa pakaian kita berubah jadi jubah, dan tangan kita dibentangkan dan naik ke atas. Itu yang saya rasakan. Dari waktu itu saya bilang sama istri, Mah, gak usahlah saya berdoa seperti itu lagi, karena 7 tahun saya berdoa seperti ini, tetapi hal yang aneh yang saya rasakan, saya bisa terangkat ke atas, saya tidak sadar gitu ya. Saya waktu itu akhirnya saya berhenti berdoa seperti itu. Saya bilang sama istri, nggak usah berdoa seperti itu lagi. Akhirnya saya berdoa seperti biasa-biasa aja. Keinginan saya untuk menjadi orang kaya, ya puji Tuhan saya sekarang kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena saya merasakan berkat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Kejadian waktu itu saya di Bandung waktu itu. Saya pergi lagi ke kampung saya, Cipangembar, Baduy, perbatasan antara Rangkas Bitung dan Baduy waktu itu, pertengahan. Ada kuasa mujizat, saya pengen punya motor waktu itu. Uang tidak cukup, tetapi Tuhan membukakan jalan untuk saya mendapatkan motor ini. Sampai akhirnya 4 tahun berjalan, itu motor selesai. Setelah punya motor, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen kendaraan losbak. Saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakannya. Puji Tuhan, saya datang ke dealer waktu itu dengan, ya puji Tuhan, saya tidak berpikir apa-apa, tetapi ya cara Tuhan sangat luar biasa. Administrasi
administrasi tentang pengambilan kendaraan, Tuhan siapkan semua. Saya hanya diam aja di rumah. Dan kendaraan itu puji Tuhan lunas. Tuhan juga mengaruniakan kendaraan juga yang lain buat saya. Ya puji Tuhan. Saat ini saya sangat bersyukur karena saya bisa melihat akan penyertaan kuasa Tuhan melalui kasih karunia-Nya yang tidak pernah membiarkan keluarga kami. Mujizat yang terakhir yang saya bisa lihat untuk saat ini, tahu daerah Banten ini memang penuh dengan banyak dengan ilmu-ilmu kayak sihir santet seperti itu ya. Di daerah kami ini identik dengan itu. Kebetulan anak kami ini kena dengan hal-hal yang seperti itu waktu itu 3 tahun lalu lah kena. Saya bingung bagaimana caranya untuk menyembuhkannya. Bagaimana caranya saya berdoa sama Tuhan Yesus sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan buat anak kami. Entah kenapa bingung saya mau berbuat apa. Saya udah stres dengan keadaan seperti kami alami. Terus terang kurang lebih hampir 3 tahun dengan keadaan seperti itu. Jadi di Banten ini identik memang dengan hal-hal yang demikian. Suatu ketika datanglah hamba Tuhan dari Jakarta. Kebetulan hamba Tuhan ini dia bekas orang Muslim, tetapi dia masuk Kristen. Dia memiliki ilmu batin yang sangat luar biasa. Dia bilang sama saya ketika datang ke rumah, Pak Tatang, ini di sini orang naruh sesuatu di rumah Bapak. Ya tujuannya supaya terpuruk lah, supaya hancur gitu keluarga. Masa iya sih Bu, saya bilang gitu sama ibu ini. Iya serius, saya doakan nanti, dia bilang gitu. Datanglah ngedatangin orang yang Pak ilmu ini ke ibu ini. Pak, ini orangnya datang tadi malam ke saya. Pak Tatang, ini tidak bisa seperti doa biasa. Coba berdoa seperti dilakukan hamba Tuhan Yosua untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di roh-roh di udara. Dia bilang sama saya, bagaimana caranya? Kelilingi aja. Satu malam pagi sore, pagi 7 kali, sore 7 kali. Saya coba waktu itu saudara, saya ingin supaya anak kami ini sehat. Akhirnya saya kelilingi rumah saya 1 hari 2 kali, pagi dan sore, 7 kali. Saya kelilingi, pertama tidak apa-apa, kedua tidak apa-apa, ketiga datang, orang itu datang dalam mimpi. Ngapain kamu keliling-keliling katanya? Enggak, saya bilang gitu. Lalu saya berdoa lagi keliling sampai 7 kali. Ke-7 kali datang lagi dia. Datang lagi, saya bawakan di dalam kuasa Yesus Kristus, bahwa darah Yesus Kristus mengalir dalam darah keluarga saya, keluarga anak-anak saya. Yang ke-7 kali datang, saya lihat orang itu udah penuh dengan darah badannya, kayak tidak bisa jalan gitu. Mah, ini orang ini akan datang kembali, saya bilang, karena air yang dia pegang tidak dikasih sama saya. Tapi benar setelah 1 minggu kemudian, gak nyampe 1 minggu, datanglah orang itu. Dia lihat ke situ, mungkin dia perhatikan situasi, karena mungkin ya ada kuasa Yesus. Saya percaya kuasa Yesus Kristus yang melimpah di tengah keluarga kami. Pada akhirnya udah 1 bulan berjalan, saya lakukan itu. Jadi 1 bulan berjalan saya lakukan itu, saya bisa melihat semua orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu dengan dilakukan seperti yang hamba Tuhan lakukan Yosua. Saya bisa melihat kuasa mujizat yang sangat luar biasa. Saya bisa melihat mereka sangat marah sama saya. Karena saya gunakan Yesus Kristus. Udah 1 bulan itu saya lihat 6 orang, yang 3 orang kenal, yang 3 orang tidak saya kenal. Yang 3 orang saya lihat dia berusaha untuk memenggal saya dengan pedangnya, tetapi saya bisa melihat pedangnya itu berbalik kepada dia, ke lehernya, ke perutnya sampai terkapar. Bisa saksikan bahwa kuasa Yesus sangat luar biasa. Kuasa darahnya itu. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalau bangun tidur, bilang, darah Yesus Kristus mengalir dalam darah saya. Itu merupakan suatu kunci bagi setiap kita, umat-umat Tuhan. Kalau misalkan ada di sekeliling kita yang melakukan hal-hal kuasa tenung telusir santet, terus terang saya bersyukur punya Yesus, karena kuasa darahnya yang sangat luar biasa yang saya bisa rasakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Karena tempat kami ini memang identik dengan hal-hal yang demikian. Puji Tuhan, sebelum tidur kita harus bilang, darah Yesus Kristus mengalir dalam darah saya. Itu yang saya alami. Dan puji Tuhan, saat ini anak kami juga udah sembuh, untuk selalu percaya akan kuasanya yang sangat luar biasa. Demikian sobat kesaksian Pak Tatang ini. Sobat Tama, cerita Pak Tatang ini benar atau tidak? Sobat Tama yang tahu jawabannya. Masuk akal atau tidak? Sobat Tama yang menilainya. Karena Mimin Tama yakin. Sobat Tama selaku warganet pada cerdas. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Marangga Kasadayana.